Perkenalkan, nama saya Anastasia Lodasiga. Saya bekerja di UPTD SMP Negeri Kanaumana, Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sekolah saya mendapat tugas mengajar mata pelajaran prakarya dan informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat penelitian tindakan kelas secara sederhana yang saya terapkan di sekolah, dalam hal ini pemanfaatan kuisis sebagai asesmen formatif dalam pembelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar murid. Situasi yang terjadi di sekolah kami yaitu pembelajaran yang cenderung konvensional dan tidak berpusat pada peserta didik. Banyak dari mereka yang merasa bosan dan malas mengikuti pembelajaran. Metode belajar yang kurang bervariasi dan rendahnya motivasi belajar murid menyebabkan menurunnya minat dan prestasi belajar murid. Sebagai seorang guru, saya tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang dapat membawa perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya menyadari bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan murid agar mampu menguasai teknologi informasi sehingga mereka mampu beradaptasi pada era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Meskipun berada di daerah yang cukup terpencil dan tidak tersedianya jaringan internet, saya tidak ketinggalan zaman dan memutuskan untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menggunakan video pembelajaran seadanya yang saya download dari YouTube saat berada di tempat jaringan yang cukup jauh dari kampung, kemudian saya menayangkannya saat pembelajaran di kelas. Saya juga sering menggunakan PowerPoint interaktif sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah saat kami belum memiliki Starlink. Bersyukur karena sekolah kami tahun ini telah memiliki Starlink sehingga memudahkan saya untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital atau secara online. Minat belajar peserta didik kelas 7 di SMP Negeri Kanaumana pada mata pelajaran informatika, khususnya materi ruang publik virtual, masih cenderung rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif selama pembelajaran. Hasil evaluasi yang belum memuaskan dan kecenderungan peserta didik untuk pasif menerima informasi tanpa eksplorasi lebih lanjut. Metode ceramah yang dominan dalam penyampaian materi tampaknya kurang mampu membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik untuk mendalami konsep-konsep ruang publik virtual yang dinamis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan utama dalam menghadapi situasi ini adalah bagaimana menemukan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi ruang publik virtual. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif dan menyenangkan. Mengingat karakteristik peserta didik di era digital yang akrab dengan teknologi dan media berbasis game, kurangnya fasilitas pendukung atau keterbatasan waktu juga dapat menjadi kendala dalam mengimplementasi metode pembelajaran baru. Meskipun sekolah kami tidak memiliki banyak ruang belajar, laboratorium, dan fasilitas lain yang memadai, saya tetap berinisiatif mengajarkan pembelajaran berbasis digital kepada anak-anak. Saat pembelajaran informatika di kelas, saya mulai memperkenalkan perangkat keras dan perangkat lunak kepada anak-anak. Saya juga memperkenalkan Google Meet kepada anak-anak. Dan tantangan yang saya hadapi adalah banyaknya murid yang merasa asing dengan konsep pembelajaran jarak jauh dan situasinya tidak mudah karena keterbatasan fasilitas dan akses internet yang belum merata di kampung ini. Pada saat mengajarkan materi jenis-jenis ruang publik virtual, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, saya membuat perencanaan di mana saya menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang berikut, saya merancang modul ajar yang mengintegrasikan penggunaan kuisis. Selanjutnya, saya menyusun soal-soal kuisis yang relevan, menantang, dan bervariasi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi materi ruang publik virtual. Yang berikut, saya menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet yang stabil. Serta yang terakhir, saya menjelaskan aturan dan cara bermain kuisis kepada peserta didik.
Yang kedua adalah pelaksanaan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan materi ruang publik virtual secara singkat pada saat pengantar dan sebagai pengantar. Dan yang kedua, saya mengorganisir sesi kuisis secara individu atau berkelompok. Yang ketiga, saya memantau jalannya permainan dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Selanjutnya, saya membahas hasil kuisis dan mengklarifikasi konsep yang masih belum dipahami. Dan terakhir, saya memberikan penguatan dan apresiasi kepada peserta didik. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah mengevaluasi dan merefleksi. Yang pertama, saya mengobservasi minat dan partisipasi aktif peserta didik selama penggunaan kuisis. Yang berikut, saya menganalisis hasil kuisis untuk melihat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan wawancara singkat dengan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik. Serta yang terakhir, saya merefleksikan efektivitas penggunaan kuisis